A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, khususan nikmatul iman wal islam. Mari kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tauhid asma wa sifat. Siang ini kita akan membahas secara singkat Allah disebut sebagai Muhsin, Al-Muhsin. Allah Al-Muhsin artinya Allah yang maha memberi kebaikan, atau kadang disebut maha memberi keindahan. Allah disebut Al-Muhsin, yang maha memberi kebaikan. Itu di dalam Al-Quran sesungguhnya nama ini tidak disebutkan sebagai isim, ya, sebagai non, kata benda, tapi lebih sifat ihsan Allah ini. Allah yang maha baik ini diungkapkan dalam bentuk fi'il. Fi'il itu kata kerja. Misalnya di surah Qasas ayat 77 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kama ahsanallah, ya, sebagaimana Allah telah berbuat baik ilaika kepadamu. Jadi ahsan di sini menunjukkan fi'il, kata kerja. Jadi perbuatan Allah, memang Allah itu selalu memberikan kebaikan kepada makhluknya. Di ayat lain surah Yusuf ayat 100, ini sebagaimana ucapan Nabi Yusuf di ayat ini. Nabi Yusuf mengatakan waqad ahsana bi id akhrajani minal sijni wa jaa bikum minal badwi. Sesungguhnya Rabbku, Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Nah, di sini ada qad ahsana bi, sungguh Allah telah berbuat baik kepadaku. Jadi ini bentuk fi'il. Masih banyak ayat-ayat yang lain, ya. Jadi misalnya Al-Mu'minun 14 yang kaitannya dengan penciptaan manusia. Penciptaan manusia, Allah yang membentuk manusia, sehingga kemudian di ujung ayat dikatakan fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Dan Maha Suci Allah, Allah yang pencipta yang memberikan kebaikan kepada apa yang diciptakan itu. Jadi atau bisa dikatakan Allah itu sebaik-baik sang pencipta. Sehingga misalnya di ayat lain ini ada hubungannya, At-Taghabun ayat 3 ditegaskan wasawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masyir. Dia Allah membentuk rupa kamu. Dengan Allah membentuk rupa kamu dan memperbagus rupa kamu, dan kepadanya tempat kembali. Jadi fa ahsana suwarakum. Jadi Allah membentuk kamu itu dengan bentuk yang terbaik. Di sini ahsan itu menunjukkan superlatif, ya, sebagaimana akbar, yang maha baik, yang terbaik, memberi yang terbaik. Jamaah sekalian, Allah disebut
al-muhsin dalam konteks sebagai isim ya, kata benda itu ada di beberapa hadis. Di satu hadis riwayat Imam Tabrani dari Abu Nuaim, Nabi menyatakan idza hakamtum fa'dilu fa idza qataltum fa ahsinu fa innallaha muhsinu yuhibbul muhsinin. Jika kalian memutuskan suatu perkara, maka berlaku adillah. Dan jika kalian membunuh, lakukanlah dengan baik. Cara membunuh dengan baik ya, termasuk membunuh menyembelih hewan. Sungguh Allah Maha baik, menyukai orang yang berbuat baik. Fa innallaha muhsinun. Nah, muhsin ini sebagai isim, yaitu pelakunya ya, yang maha baik, yang memberikan kebaikan, yuhibbul muhsinin, yang mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang kedua, di hadis riwayat Abdur Razak disebutkan innallaha muhsinun yuhibbul ihsana ila kulli syai'. Sesungguhnya Allah muhsin, yang maha baik, mencintai kebaikan atas segala sesuatu. Jadi apapun kalau itu baik menurut Allah, Allah akan memberikan kebaikan. Karena kebaikan apapun yang ada di makhluk itu sesungguhnya kebaikan dari Allah. Sehingga bisa dimaknai bahwa Allah Al-Muhsin disebutkan di sini, Allah itu sebagai sumber dan pemilik kebaikan. Satu lagi di hadis riwayat Ibnu Aidi disebutkan innallaha azza wa jalla muhsinun fa ahsinu. Ya. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu muhsinun, yang maha berbuat baik, yang maha memberikan kebaikan. Ya. Fa ahsinu, maka berbuat baiklah kalian. Artinya apa? Hadis ini mendorong kita untuk mengambil hikmah, pelajaran dari Allah itu Al-Muhsin. Allah itu berbuat baik, maha memberikan kebaikan, dan kemudian kita diperintahkan dalam hadis ini fa'ahsinu, maka berbuat baiklah. Tentu berbuat baik kepada siapa saja, semua saja. Karena siapa saja, semua saja itu semuanya makhluknya Allah. Dalam diri makhluk Allah itu ada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Nah, kalau manusia, jamaah sekalian, bisa mengambil pelajaran muhsin dan kemudian dia berbuat baik karena memang diperintahkan Allah, dan kebaikan Allah itu memang dalam bentuk yang sangat luar biasa, macam-macamnya, besarnya, kuantitasnya, kualitasnya. Apakah kenikmatan, kemurahan, kemuliaan, anugerah yang kita terima, semua nikmat sandang pangan papan, kendaraan dan sebagainya, nikmat yang terima, itulah bukti-bukti kebaikan Allah. Alladzi khalaq ahsana kulla syai'in khalaqah. Di surah As-Sajdah ayat 7 disebutkan, Allah itu yang memperindah atau memberi kebaikan kepada segala sesuatu yang Dia ciptakan. Wa bata'a khalqal insani min tin. Dan Dia ciptakan manusia itu, mulai manusia pertama itu dari tanah. Maka jamaah sekalian, dalam diri makhluk apa saja, terlebih kita manusia sebagai ahsani taqwim. Ya, manusia disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menjadikan manusia itu ahsani taqwim, itu penciptaan yang terbaik, karena kebaikan itu bersumber dari Allah. Maka jamaah sekalian, kalau kita kemudian mengambil hikmah berbuat baik kepada siapapun, dalam bentuk apa saja, perbuatan baik dalam ucapan kita, dalam amal kita, dari ilmu kita, dari niat kita, pikiran kita, semuanya, insya Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa. Ada banyak ayat yang menunjukkan ini. Misalnya di Rahman, Ar-Rahman ayat 60, hal jayaul ihsani illal ihsan.
tidaklah ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan itu. Jadi artinya kebaikan yang kita lakukan ke orang lain akan kembali kepada kita. Saya sering memberi konsep AKU dan KAU. Itu hurufnya sama, 3 hurufnya sama. Jadi kita berbuat baik ke KAU, ke orang lain, itu sesungguhnya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Sebaliknya kalau kita berbuat buruk ke orang lain, itu kembali kita berburuk kepada diri kita. Misalnya lain di surah Yunus 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik yaitu surga dan ditambahkan kenikmatan untuk melihat Allah ketika di akhirat. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Surah At-Taubah ayat 120. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang bicara tentang Allah itu Al-Muhsin, Maha memberikan kebaikan sebagai pemilik dan sumber kebaikan. Dan marilah kita mengambil hikmah nama ini dengan selalu berbuat baik. Ini sebagaimana Pak Rektor yang sering mengingatkan kita sebagai orang iman, selalu berbuat baik, selalu berbuat baik. Semoga perbuatan baik kita diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih, wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.